Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di studio Takallam ini ataupun yang sedang menyimak dan mengikuti pembelajaran ini di rumahnya masing-masing, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pertemuan yang ke-61. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ismula an-nafiyati lil jins, tentang isim la yang menafikan jins, menafikan suatu kata yang umum, ya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang apa itu la an-nafiyah lil jins. Yang dimaksud dengan la an-nafiyah lil jins adalah harfun yadullu ala nafyil khabari tamaman an kulli fardin min afradil ism, ya, yaitu suatu huruf yang dia menafikan menafikan khabar dari seluruh personal yang tercakup, ya, di dalam suatu isim. Yang dimaksud dengan khabar dan isim di sini adalah khabar la dan isim la, di mana tidak satu pun dari personal yang tercakup dalam isim atau kata yang disebut sebagai isim la itu, ya, yang tidak dinafikan, ya, yang tidak dinafikan dari khabar, ya. Baik. Kemudian kita sudah jelaskan juga bahwa isim la an-nafiyah lil jins itu di i'rab atau la an-nafiyah lil jins itu beramal, bekerja pada isim dan khabar yang datang setelahnya, ya, atau pada dua isim yang datang setelahnya yang menjadi isim la dan khabar la, itu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada 5 syarat yang kalau seandainya salah satu dari syarat yang 5 ini tidak terpenuhi, maka keadaan kalimat yang di dalamnya adalah an-nafiyah lil jins berbeda-beda hukumnya, ya. Maksudnya la isim yang datang setelah la itu berbeda-beda hukumnya, ya. Dan la itu sendiri boleh jadi berfungsi kalau seandainya terpenuhi seluruh syarat, dia bekerja sebagaimana kerja yang telah kita sebutkan, yaitu yansibu al-isma biduni tanwin wa yarfa'ul khabar. Ini kerjanya dia kalau terpenuhi seluruh syaratnya. Kalau tidak, maka amalnya la ini mulgha atau muhmal, ditiadakan. Baik. Sekarang kita akan berbicara tentang anwa'u ismi la an-nafiyah lil jins. Jenis-jenis isim la an-nafiyah lil jins. Kita akan fokus ke isimnya, karena memang yang dibahas di dalam mansubat minal asma, isim-isim yang mansub itu adalah isim la-nya. Baik. Dan ternyata isim la ini bermacam-macam. Kenapa sih kita mempelajari jenis-jenis isim la ini? Karena tidak setiap isim la itu mansub. Tidak setiap isim la mansub. Nah, sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa kajian terpenting ketika kita mempelajari pembahasan ilmu nahwu di kitab manapun adalah, ya, kita mengetahui hukum i'rab. Ya, kita mengetahui hukum i'rab. Nah, tidak setiap isim yang datang setelah la, meskipun la ini beramal, difungsikan kerjanya. Meskipun difungsikan kerjanya, tidak setiap isim yang datang setelah la itu dihukumi sebagai isim yang mansub. Benarkah begitu? Kita lihat penjelasan penulis wafaqahullahu ta'ala di halaman 313. Kita juga sudah tuliskan di depan, ya.
Penulis wafaqahullah ta'ala mengatakan anwa'u ismi la an-nafiyati lil jinsi thalathatun. Isim la yang menafikan jins tadi, ya, isim la an-nafiyah lil jins itu ada 3 jenisnya. Wahya, yaitu mufradun, ya. Ada mufrad, kemudian ada mudhaf li nakirah, bukan mudhaf li ma'rifah, ya. Karena syarat syarat isim la itu harus nakirah. Kalau dia mudhaf berarti juga harus mudhaf ke suatu kata yang nakirah. Karena al-mudhaf li ma'rifah dihukumi sebagai ma'rifah. Al-mudhaf li ma'rifatin dihukumi sebagai ma'rifah. Jadi jenis kedua dari isim la adalah mudhaf yang diidhafahkan ke kata yang nakirah. Kemudian yang ketiga syabihun bil mudhaf atau musyabbahun bil mudhaf, yang serupa dengan mudhaf. Baik. Kita akan bahas satu persatu dari 3 jenis ini beserta hukumnya masing-masing. Mana yang isim la mansub, mana yang tidak mansub. Baik. Secara sederhana, ya, secara singkatnya, kesimpulan dari hukum 3 jenis isim la ini adalah bahwa yang pertama yaitu yang mufrad tidak dihukumi sebagai isim la yang mansub. Tidak dihukumi sebagai isim la yang mansub. Hukumnya adalah dia mabni. Mabni ala apa? Mabni di atas apa? Ala ma yunsabu bihi. Di atas tanda nasabnya sebelum dia adalah. Ya. Kemarin kita bahas tentang apa sebelumnya? Tentang al-munada. Bagaimana hukum munada apabila dia jenisnya adalah mufrad dan nakirah maqsudah? Hukumnya mabni ala ma yurfa'u bihi. Ini mabni ala ma yunsabu bihi. Mabni dimabnikan atas tanda nasab dia. Artinya kalau tanda nasab dia adalah fathah, maka kita katakan mabniun 'alal fathi. Kalau tanda nasabnya adalah ya, maka kita katakan mabniun 'alal ya'i. Kalau tanda nasabnya misalnya alif, kita katakan mabniun 'alal alifi wa hakadha. Ya. Sedangkan 2 dan yang ketiga, mudhaf dan syabih bil mudhaf, ini dia isim la an-nafiyah yang mansub. Baik itu dengan fathah ataupun yang mewakili fathah. Jadi kalau ditanya apa isim jenis isim la an-nafiyah lil jins yang mansub itu apa? Yang ketika dia bentuknya adalah mudhaf ke nakirah ataupun syabih bil mudhaf. Selain itu, maka tidak dihukumi sebagai isim la an-nafiyah yang mansub. Ya. Baik, jelas ya? Kenapa yang ini tidak kita sebutkan mansub? Karena memang dia mabni. Dikatakan mansub itu apabila dia mu'rab, berubah-ubah akhirannya. Sedangkan mabni itu lawan mu'rab. Ya. Kita lihat kata penulis ismu la an-nafiyah lil jinsi al-mufrad. Jenis yang pertama, isim yang mufrad. Maksud mufrad di sini adalah ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Sudah sering kita sampaikan ketika membahas tentang jenis isim kana, jenis khabarnya jenis isimnya inna. Kemarin juga ya, tentang al-munada yang mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini bukan madalla ala wahidin aw wahidatin. Bukan yang menunjukkan satu jumlahnya sehingga keluar dari sini musanna dan jamak, tidak. Tapi yang dimaksud dengan mufrad di sini malaisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Dia bukan mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf, yakni kalimatun wahidah. Artinya meliputi musanna dan juga jamak selagi dia satu kata. Ya. Contoh isim la an-nafiyah lil jins yang mufrad. Sebelumnya sudah kita sebut contohnya, tapi kita belum ada mengi'rab isim la an-nafiyah lil jins yang mufrad sebelumnya. Ya, kita hanya mengi'rab isim la an-nafiyah lil jins yang mudhaf tadi. Maka kita katakan mansub. Ya. Nah, isim la an-nafiyah lil jins yang mufrad contohnya misalnya sebelumnya adalah taliba hadirun. Jangan mentang-mentang kita melihat la taliba, taliba di sini kita i'rab sebagai mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. La. Ya. Taliba di sini mabniyun ala al-fathi.
Di sini kita sebutkan contoh kata yang mutsanna supaya kita betul-betul ingat bahwa maksud mufrad di sini adalah bukan mudhaf, bukan mudhaf ilaih, sehingga mutsanna jamak itu juga bisa menjadi isim la an-nafiyah lil jins yang mufrad. Contoh, la mutakhasimaini mutahabbani. Tidak ada dua orang yang saling bermusuhan, ya, yang mereka saling mencintai. Artinya ada perselisihan antara dua orang, tidak saling tegur, itu artinya mereka berdua tidak saling mencintai. Ya. Nah, perhatikan mutakhasimaini. Kenapa pakai iya bukan pakai alif? Karena memang dia seperti itu dihukumi. Ya. Seperti itu dihukumi. Dia mabni, tidak berubah-ubah. Mabninya ala apa? Dia ditetapkan sebagai apa? Ditetapkan sebagai kata yang akhirannya itu adalah sebagaimana tanda nasab dia. Mutsanna tanda nasab dia adalah ya. Maka dia dikatakan mabniun alal ya. Ya, mabniun alal ya'i dia. Karena sebelum ada la, mutsanna, ya, tanda nasabnya adalah ya. Kalau tidak ada la dan dia mu'rab, misalnya kita katakan mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Ketika masuk la an-nafiyah lil jins, dia menjadi mabni, kita katakan mabniun ala al-ya. Mafhum ya? Baik. Mutahabbani khabarnya la, khabaru la marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu mutsanna. Ya. Baik. Ini dia isim la an-nafiyah lil jins yang mufrad. Contoh lain, ya, jamak misalnya la mutakhasimina mutahabuna. La mutakhasimina mutahabuna. Tidak ada orang yang saling berselisih lebih daripada dua yang mereka saling mencintai. Ya. Contoh yang jamak muannats salim, la talibati hadiratun. La talibati mabniyun ala ma yunsabu bihi wa jam'ul muannats as-salim yunsabu bil kasrah. Fanaqul mabniyun alal kasri. La talibat, talibat ismu la an-nafiyah lil jins, ya, mabniyun ala al-kasri. Hadiratun khabar la marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mumtaz. Ini dia isim la an-nafiyah lil jins yang mufrad. Ma hukmuhu, apa hukum isim la nafiyah lil jins kalau dia mufrad? Hukmuhu yubna ala ma yunsabu bihi, yani yubna ala alamati nasbihi. Ya. Dia dimabnikan di atas tanda nasabnya ditambah bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Itu sudah kita jelaskan tadi ya, tanpa tanwin. Karena amalnya la, ya, tadi kita sebutkan di amalnya la, ya, ketika menjelaskan amal la, la itu yansibul lisma biduni tanwinin. Ya, baik. Jelas ya? Ini di sini kita sebutkan contoh beserta i'rabnya. Ya. Kita sebutkan contoh beserta i'rabnya, tadi sudah kita jelaskan juga. Sekarang kita masuk ke jenis isim la yang kedua yang dia mudhaf li nakirah, diidhafahkan ke nakirah. Ya. Apa maksud ismu la an-nafiyah lil jins al-mudhafu li nakirah? Huwa an yudhafa ila ismi la ismun akharu nakiratun yu'rafu mudhafan ilaih. Yaitu ada suatu isim yang diidhafahkan ke isim la. Nah, ini suatu isim, ini ya isimnya, diidhafahkan ke isim la. Karena kita tidak mengi'rab keseluruhan ini sebagai isim la. Sama seperti al-munada kemarin yang mudhaf, yang kita i'rab sebagai munada yang mudhafnya saja. Yang datang setelah ya itu secara langsung. Ini juga yang datang setelah la itu saja yang kita i'rab sebagai isim la. Ya, sedangkan ini di-i'rab sebagai mudhaf ilaih. Nah, dia pengertian, ya, isim la an-nafiyah yang mudhaf ke nakirah adalah ketika ada suatu isim. Isim yang dimaksudnya adalah lughah di sini, yang diidhafahkan ke isim la an-nafiyah lil jinsi yang dia nakirah, di-i'rab sebagai mudhaf ilaih, ya, di-i'rab sebagai mudhaf ilaih. Contoh tadi kita sudah sebutkan satu contoh, yaitu la bai'a fakihatin
fis suqi. Contoh yang lain disebutkan oleh penulis juga di kitab la mudarrisa lughatin hadirun. Bagaimana kita mengi'rabnya? Mudarrisa adalah ismula an-nafiyah lil jinsi. Ismula an-nafiyati lil jinsi, hukumnya apa tadi? Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudafun. Lughatin mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Hadirun khabaru la marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya. Wasalat al-ma'lumat. Baik. Yang kedua, la ba'i'a fakihatin. Ba'i'a sama juga i'rabnya. Ba'i'a isim la an-nafiyah lil jinsi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Kemudian lughatin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Afwan. Ba'i'a fakihatin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Fis suqi. Kita sebutkan fi harfu jarrin. Ya, mabniun ala as-sukun. As-suq ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Wa fi as-suqi wa shibhul jumlah fi as-suqi khabaru la mabniun fi mahalli raf'in. Ya, menempati posisi rafa'. Ahsan. Kita masuk ke jenis yang ketiga. Ya. Yang hukumnya juga sama dengan jenis yang kedua, yaitu mansub bil fathah au ma yanubu anha. Ini contoh kita masih mansub bil fathah saja ya. Nanti kita akan uji ya bagaimana mansub selain bil fathah. Baik. Kita lihat syabih bil mudhaf. Apa maksud isim la yang syabih bil mudhaf? Yakni ayyattasila bismillah ismun akhar yutammimu ma'nahu. Kita lihat contoh ini. Ketika ada suatu isim yang bersambung dengan isim la, yang mana isim tersebut menyempurnakan makna isim la. Sama seperti munada yang syabih bil mudhaf kemarin. Kata yang setelah munada itu menyempurnakan makna dia. Yang kalau kita hilangkan, jadi tidak jelas maknanya. Ini kalau kita katakan saja la tali'an dha'ifun, la tali'an dha'ifun, maknanya tidak sempurna, kurang dapat dipahami. Karena yang kita inginkan adalah la tali'an jabalan dha'ifun. Baik, sawa'un kana fa'ilan au maf'ulan au jaran wa majruran. Baik. Kata penulis, ya, kita masih berbicara tentang isim yang tadi bersambung dengan isim la ini, yang dia menyempurnakan, ya, yutammimu, yang dia menyempurnakan makna isim la ini. Baik dia itu fa'il bentuknya, ya, baik dia di i'rab sebagai fa'il, ya. Baik dia di i'rab sebagai fa'il, ya, ataupun di i'rab sebagai maf'ul bih, ataupun di i'rab sebagai jar wa majrur. Ya, sama seperti munada yang syabih bil mudhaf kemarin. Ya, la tali'an jabal. Jabalan di sini di i'rab sebagai apa? Baik dia sebagai fa'il, maf'ul bih atau jar majrur. Ada pilihan na'at enggak ada? Ya. Di i'rab sebagai apa itu? La tali'an jabalan, maf'ul bih. Tidak ada pendaki gunung satupun yang dianggap sebagai orang lemah. Ya. Artinya dia pendaki gunung, berarti dia orang yang kuat kan gitu. La tali'an jabalan. Nah, dia ini maf'ul bih. Contoh yang fa'il seperti apa? La hasanan khuluquhu kemarin. La jamilan sautuhu misalnya. Tidak ada orang yang suaranya indah, tidak ada orang yang baik akhlaknya, ya. Mudhammamun misalnya. Ya, dicela misalnya. Baik. Kita lihat contoh yang disebutkan oleh penulis. La hasanan khuluquhu makruhun. Atau kita ambilin dulu. La tali'an jabalan dha'ifun. La, dia adalah an-nafiyatu lil jinsi mabniyatun ala sukun. Ya. Baik. Kemudian tali'an ismula.
mansubun, hukumnya mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya. Kemudian jabalan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah juga. Ya. Karena maknanya di sini adalah la yujad alladhi yatla'ul jabala. Tidak ada orang yang memanjat atau mendaki gunung. Nah, jadi dia di situ adalah maf'ul bih. Kemudian dha'ifun adalah khabarnya la marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Jelas ya? Baik. Contoh lain sebutkan oleh penulis di sini la hasanan khuluquhu makruhun. La hasanan khuluquhu, hasanan di situ isim la mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Khuluqu adalah fa'il marfu. Fa'il itu marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah dhamir, hu itu. Wal ha'u dhamirun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Atau fi mahalli jarri mudhafin ilaihi. La hasan khuluquhu makruhun. Tidak ada orang yang baik akhlaknya yang dibenci. Ya, yang dibenci dijauhi orang. Makruh khabarnya la marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya. Contoh maf'ul bih sudah ada. Contoh fa'il yang tadi barusan kita sebutkan. Kenapa dianggap fa'il? Karena maknanya seperti ini. La yujad alladhi yahsunu khuluquhu. Alladhi hasuna khuluquhu. Tidak ada orang yang baik apanya? Akhlaknya. Jadi khuluq di sini adalah sebagai fa'il. Ya. Baik. Kemudian contoh yang jar majrur. La taliban lil ilmi. Ini dia lil ilmi. Isim yang menyempurna makna taliban tadi. Dan isim ini terdiri dari jar dan majrur. La taliban lil ilmi kasulun. Tidak ada penuntut ilmu yang dia pemalas. Ya. La taliban lil ilmi. Taliban ismu la an-nafiyati lil jinsi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Lil ilmi li harfu jarrin atau jarun. Ya, mabniyun ala al-kasri. Al-ilmi adalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Kasulun khabaru la marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya. Contoh yang terakhir, la wa'idhina an-nasa khasiruna. Wa'idhin berarti ada fi'il, ada fi'il di situ. Ya. Kemudian artinya menasihati, berarti dia butuh maf'ul. Orang yang menasihati siapa? An-nas. Jadi an-nas di sini adalah maf'ulun bihi. Ya. La wa'idhina. Tapi di sini kenapa penulis menyebutkan syabihun bil mudhaf yang dia maf'ul bih lagi. Fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah di kata yang datang setelah la. Isim la an-nafiyah lil jins. Di sini ingin disebutkan bentuk ismu la an-nafiyah lil jins yang dia mansub tapi bukan dengan fathah, melainkan dengan ya. La wa'idhina. Tidak ada orang-orang yang menasihati manusia, ya, penceramah, ya. Khasiruna, yang mereka rugi, ya, yang mereka rugi. Artinya kalau seandainya mereka ikhlas, mereka akan meraih banyak pahala. La wa'idhin. Wa'idhin ismu la an-nafiyati lil jinsi mansubun walakin laysa bil fathati wa innama bi al-ya li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Ya. An-nasa maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Khasiruna khabaru la marfu' wa alamatu raf'ihi madza? Al-wawu. Ahsan. Ya. Baik. Jadi hukumnya juga mansub, baik itu dengan fathah ataupun yang mewakili fathah, sebagaimana isim la an-nafiyah lil jinsi yang mudhaf. Demikian 3 jenis isim la an-nafiyah lil jinsi beserta hukum-hukumnya. Ya. Ibnu Ajrum rahimahullahu taala juga menyebutkan bab ini di dalam kitab beliau Al-Ajrumiyah. Beliau mengatakan babula, bab tentang la. Ya, bab tentang la. Beliau mengatakan i'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin idza.
Nah, beliau langsung menyebutkan tentang syarat isim la an-nafiyah lil jins. Ingat kata beliau, ya, ketahuilah bahwa la, yakni an-nafiyah lil jins, huruf ini tansibun nakirati bighairi tanwin. Dia menasabkan nakirat. Ya, menasabkan nakirat. Ini merupakan isyarat untuk syarat yang pertama. Apa itu? Ya. Bahwa isim la itu harus nakirah, ya. Karena perkataan begini. Inilah tidaklah menasabkan nakirah. Yang dinasabkan itu apa? Isim la. Berarti isim la itu harus nakirah. Dan dia tidaklah menasabkan nakirah bighairi tanwin, tanpa ada tanwin. Ini tadi dia mansub tanpa tanwin, kecuali beliau sebutkan pula syarat yang lain. Idza basyaratin nakirata. Kecuali kalau la ini langsung, ya, langsung lengket ke isim tersebut, isim nakirah itu. Itu tadi syarat yang ke berapa? Yang penting syarat tadi menyebutkan ayyataqaddama ismuha ala khabariha. Ya, artinya apa? La yujad fasilun baina la wa ismila. Enggak ada boleh tidak boleh ada pemisah antara la sama isimnya. Jadi la itu harus basyarat basyarat al-isma mubasyaratan, ya. Dia harus langsung berhadapan ke atau langsung lengket ke isimnya, ya. Walam tatakarrar la. Nah, ini tadi syarat yang kelima, ya, alla takuna mukarraratan, ya. Enggak boleh syarat yang keempat atau yang kelima itu? Keempat. Nah, enggak boleh berulang, ya. Nahwu. Jadi cuma 3 syarat disebutkan oleh Syekh di sini, ya. Oleh Ibnu Ajurrum rahimahullah taala. Nahwu la rajula fid dari. La rajula fid dar. Ini terpenuhi seluruh syarat yang tadi kita jelaskan. Fa in lam tubashirha. Nah, bagaimana kalau seandainya syaratnya tidak terpenuhi? Di sini beliau menyebutkan syarat apa yang tidak terpenuhi ketika la tidak langsung bertemu dengan isimnya. Ada pemisah antara la sama isimnya. Wajabar raf'u, wajib dirafa'kan. Ya. Wajib dirafa'kan wa wajib takraru la, dan wajib diulang la-nya. Ini tafsiran, ya, atau penjelasan perkataan beliau itu tadi seperti yang kita jelaskan. Makna wajabar raf'u itu bahwa la-nya diilgha, diihmal. Karena kalau la diilgha, isim itu jadinya marfu, kan gitu. Sebagai apa? Sebagai mubtada, ya, sebagai mubtada dan khabar, ya. Wa wajaba takraru la, ya, dan juga harus ditakrar la-nya, harus diulang-ulang. Kalau tadi bahasa kita adalah yajibu ihmalu la wa takraruha. Di sini beliau mengatakan yajibu raf'u ismi la wa takraru la, ya. Baik. Contohnya la fid dari rajulun wa lam ra'atun. La fid dari rajulun wa lam ra'atun. Ya. Karena fiddarnya sudah mendahului rajulun sebagai isim. Ya. Fiddar ini khabarnya. Berarti antara la sama isim itu ada pemisah, yaitu khabarnya. Ya. Maka wajib diulang la-nya dan juga wajib diabaikan cara kerja atau fungsinya la. Jadi kita katakan la fid dari rajulun wa lam ra'atun. Di rumah tak ada seorang laki-laki pun, juga tidak ada seorang perempuan pun. Wa in takarrarat. Nah, beliau sebutkan kalau seandainya batal syarat yang lain, gugur syarat yang lain, yaitu ketika la-nya itu berulang. Bagaimana pula hukumnya? Wa in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Seperti yang kita katakan tadi. Kalau seandainya berulang la-nya, maka boleh kita mengfungsikan la, yakni amalnya. Wa jaza ilgha'uha, boleh pula kita non-fungsikan. Contohnya la rajula fid dari wa lam ra'ata. Berarti ini berfungsi. Ya, berarti rajula itu di i'rab sebagai isim la, ya. Wa in syi'ta qulta, boleh juga kamu mengatakan yakni dengan mengilgha, membatalkan amalnya la. Kita katakan la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Ya. Itu hanya saja yang kita jelaskan tadi, lebih detail sedikit lagi karena kita menyebutkan 5 syarat. Namun penjelasan Ibnu Ajurrum juga sudah cukup, 3 syarat tersebut, karena memang tidak ada
dalam perkataan orang Arab itu khobarnya itu selain nakirah. Nah, tadi kita katakan syarat yang kedua, khobar juga harus nakirah. Ya. Dan ini mungkin menurut beliau tidak perlu disebutkan karena memang tidak ada khobar la yang ma'rifah. Ya. Kemudian syarat yang lain yang kita sebutkan tidak disebutkan oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala adalah syarat yang kelima ya. Apa bunyinya? Alla yataqaddama harfu jarrin ala harfi la an-nafiyah lil jins. Ya. Baik. Itu saja. Sekarang kita lihat tadribat. At-tadribul awwalu da' khattan tahta ismi la an-nafiyati lil jinsi fi ma ya'ti thumma a'rifhu. Letak garis, satu garis saja di bawah isim la an-nafiyah lil jins dari kalimat-kalimat berikut, kemudian i'rablah. Jadi di titik-titik di kolom kosong itu, bukan kolom ya, di garis yang kosong itu kita sediakan untuk i'rabnya. Ya. Tapi tugas pertama kita tentukan dulu mana isim la an-nafiyah lil jinsnya dengan menggaris bawahinya. Contoh, qala la tathriba 'alaikumul yaum. Mana isim la an-nafiyah lil jinsnya? Tathriba. Nah, i'rab dia. Ketika kita meng-i'rab dia, maka ini juga menguji pemahaman kita tentang jenis isim la an-nafiyah lil jinsi itu. Ya, jenis apa dia? Karena kita tidak bisa meng-i'rabnya dengan sempurna kecuali kita bisa memastikan jenisnya itu apakah mufrad, apakah mudhaf, apakah syabihul mudhaf, karena hukumnya berbeda-beda. Baik, tadrib yang kedua, ikhtaril ijabata as-sahihata mimma bainal qausaini. Pilihlah jawaban yang benar dari jawaban-jawaban yang disediakan di dalam buka kurung. Contoh, soal yang pertama, tadkhulu la an-nafiyatu lil jinsi ala. La an-nafiyah lil jinsi itu masuk ke mana? A. Jumlah ismiyah, B. Jumlah fi'liyah, C. Shibhul jumlah al-fi'liyah. Nah, shibhul jumlah al-fi'liyah. Fi'liyahnya dihapus ya. Shibhul jumlah saja. Yang kedua, ya, tadrib yang ketiga, mayyiz fima ya'ti la al-amilata min al-mulghati ma bayani sababil ilgha. Di sini ada kolom, ada soal tentunya, dan pertanyaannya adalah mayyiz, bedakan, klasifikasikan dari kalimat-kalimat berikut ini mana la yang dia berfungsi, ya, bekerja sebagaimana kerjanya, mana yang mulghah, mana yang tidak difungsikan. Yang tidak difungsikan, sebutkan sebabnya. Ya, sebutkan sebabnya. Ya, kalau dia berfungsi tidak perlu disebutkan sebabnya ya. Baik. Contoh yang pertama, larrajulu bakhilun walabnuhu. Itu jenis la-nya apa? Mulghah, diabaikan. Kenapa? Ismuha ma'rifatun. Sebabnya ini pasti dengan gugurnya salah satu syarat yang 5 yang sudah kita pelajari. Baik. Oh, berarti ada isim yang ini bukan isim ya, bukan khobar ya, tapi isim ya. Baik. Isim yang ma'rifah memang ada ya. Kemudian yang keempat, sahihil khata'a fi ma yali. Koreksilah kesalahan yang terjadi di kalimat-kalimat berikut ini. Ya, tentu kesalahan yang berkaitan dengan la an-nafiyah lil jins. La tatibul hayatu bila ilma. Ya, kesalahannya tentukan dulu, kemudian langsung buat yang benarnya di kolom yang di sampingnya. At-tadribul khamis, latihan yang kelima, a'rif ma bainal qausaini fi ma ya'ti. I'rablah kata yang berada di antara dua buka kurung pada kalimat berikut ini. La bainana kha'inun wala khadi'un. Tidak ada di antara kita pengkhianat, tidak ada pula di antara kita penipu. Ya. Nah, kha'in sama khadi' coba di-i'rab. Kalimat yang kedua, la tarikan salatahu bainana. Tidak ada di antara kita orang yang meninggalkan salat. Ya. Tarikan sama salatahu di-i'rab. Itu saja tadribat untuk la an-nafiyah lil jins ya. Demikian pelajaran kita tentang la an-nafiyah lil jins atau isim la an-nafiyah lil jins, dan dengan begini pula maka berakhir pelajaran kita tentang isim-isim yang mansub. Ya, kita bahas di sini 10,
karena selebihnya itu sudah kita bahas pada saat membahas tentang isim-isim yang marfu, yaitu at-tawabi. Ya, kita sudah menjelaskan tentang at-tawabi, kemudian juga tentang isimnya inna yang dia juga mansub, dan khobarnya kana yang dia juga mansub. Itu sudah kita bahas di tempatnya masing-masing. Tinggal 10 yang berakhir pada hari ini dengan berakhirnya pembelajaran tentang ismula an-nafiyah lil jins. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran al-makhfudat, dan itu insyaallah akan menjadi pertemuan yang terakhir untuk serial pembelajaran kitab al-ifadah ini. Insyaallah kita akan lanjut insyaallah pada esok hari, ya. Kita mulai ba'da maghrib, ya, dilanjutkan ba'da isya, dua pertemuan ke-62 dan pertemuan yang ke-63 untuk menghatamkan pembahasan al-mahfudat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umur kita di dalam ketaatan, di dalam menuntut ilmu, dan dalam beramal soleh yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.